Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Dani Saputra di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Sepenuh apa Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet saat ini, Dani? Iya, selamat siang, Maidop. Hingga siang ini yang dapat saya sampaikan, kalau kita bicara tentang penuhnya Wisma Atlet, kita bicara tentang tingkat keterisiannya. Sekarang ini tingkat keterisian di Wisma Atlet mencapai 60% dari seluruh tower yang dioperasikan, yaitu ada 4, yaitu tower 4, 5, 6, dan 7. Berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, memang tower 4 yang sebelumnya sebelum sekitaran bulan November Desember ini yang dijadikan untuk pasien OTG ataupun menjadi tower isolasi, sekarang sudah dialihfungsikan menjadi tower untuk merawat pasien dengan gejala ringan hingga sedang seperti tower 6 dan 7. Ini baru saja dioperasikan sekitar 3 hari yang lalu. Berarti sekarang hanya tinggal tower 5 saja yang dijadikan tower isolasi untuk pasien OTG ataupun orang tanpa gejala. Nah, perlu saya sampaikan ini pengalihfungsian tower ini sebenarnya disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan dari pasien dengan gejala, yaitu pasien ringan hingga sedang. Ini terjadi sekitar bulan November. Diduga memang ini banyaknya pasien ringan hingga sedang ini disebabkan oleh klaster liburan pada sekitar akhir Oktober lalu pada saat libur panjang. Ini kalau misalkan saya gambarkan, hari ini saja ada sekitar 300 pasien yang dirawat hingga saat ini. 2.371 pasien merupakan pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Dan ini berbeda sangat cukup signifikan dengan pasien tanpa gejala, yaitu hanya sebesar 909 orang saja. Maka itu pengalihfungsian tower ini sampai terjadi dari 3 hari yang lalu. Berbeda sekali dengan bulan November ini dengan bulan September lalu, di mana tingkat okupansi di Wisma Atlet ini bisa sekitar 90%, namun untuk pasien OTG, bukan untuk pasien gejala ringan hingga sedang seperti sekarang ini. Tadi saya sempat menanyakan kepada Dr. Arifin selaku pengendali lapangan Wisma Atlet, sebenarnya apa penyebab dari perbedaan dari bulan November dengan September yang lalu, di mana di bulan November ini lebih banyak justru pasien dengan gejala. Dr. Arifin menyampaikan bahwa menurutnya ini ada banyak sejumlah faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktornya adalah daya tahan tubuh masyarakat sekarang yang semakin rendah. Kenapa? Karena ini faktornya juga banyak disebabkan, salah satunya adalah cuaca ekstrim. Dilihat dari symptoms ataupun gejala-gejala yang dimiliki oleh pasien yang bergejala yang dirawat di tower 4, 6, dan 7, ini rata-rata adalah demam, pilek, dan batuk. Dan ini dilihat dari pergerakan pasien di setiap harinya. Walaupun tingkat keterisian ini tadi sempat saya sebutkan adalah 60%, masih bisa dibilang Wisma Atlet ini masih bisa menampung pasien dengan masih banyak lagi. Namun perlu diperhatikan bahwa Wisma Atlet ini melihat pergerakan kenaikan jumlah pasien sejak vaskes tingkat pertama ataupun di puskesmas. Nah, ini dilihat pergerakannya di puskesmas, ini kalau misalkan bisa saya bilang dalam tanda kutip ini masih banyak waiting list untuk masuk ke Wisma Atlet. Jadi walaupun tingkat keterisian 60% untuk sekarang, ini masih kita harus antisipasi terus pergerakan dari vaskes-vaskes di tingkat pertama gitu. Jadi antisipasi ini tentunya pasti harus disiapkan oleh pihak dari Wisma Atlet dan juga pemerintah, tentunya juga oleh dari masyarakat sendiri untuk terus taat melakukan protokol kesehatan dimanapun masyarakat berada, seperti itu, Maidop. Kalau untuk tenaga kesehatan yang merawat sendiri, bagaimana? Apakah bisa dipastikan semua pasien di sana bisa tertangani, Dani? Iya, Maidop, hingga saat ini kalau misalkan pihak Wisma Atlet menyampaikan bahwa kalau misalkan untuk kesiapan dari tenaga kesehatan baik dari medis maupun non medis, relawan juga, ini bisa disampaikan bahwa ini masih siap, karena dari Wisma Atlet memang prinsipnya ini mengikuti kondisi gitu, Maidop. Kalau misalkan dilihat seperti sekarang ini kan fluktuatif, kadang naik kadang turun, jadi dilihat seperti apa kebutuhannya. Namun karena sekarang dilihat
di Wisma Atlet pasiennya jumlahnya semakin naik, secara nasional semakin naik. Kita lihat kemarin saja 8.000 pasien rekor di Indonesia secara nasional. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tenaga-tenaga medis yang akan ataupun relawan yang nantinya akan ditarik ke Wisma Atlet, dalam tanda kutip ini relawan seperti itu. Untuk sekarang saja ini ada 2.000 sampai 3.000 tenaga kesehatan ataupun relawan yang sudah siaga di Wisma Atlet seperti itu. Memang beberapa bulan lalu sempat ada relaksasi, yaitu ada memang banyaknya keluar masuk relawan seperti itu, ada pergantian juga. Namun sekarang masih siaga, belum ada relaksasi lagi. Kalau misalkan dilihat ini ke depannya akan terus bertambah, ini ada dua skenarionya. Satu, penambahan tenaga kesehatan ataupun relawan. Dua, ini juga tidak menutup kemungkinan untuk mengalihfungsikan tower OTG ataupun tower 5 yang sekarang masih menjadi tower isolasi bisa menjadi tower untuk merawat pasien dengan gejala. Ini tidak menutup kemungkinan bisa jadi ke depannya kalau misalkan ini semakin memburuk kondisi, maka rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta Pusat bisa menjadi rumah sakit seutuhnya, tidak menjadi tower isolasi seperti di Pademangan. Nah, meski begitu perlu saya tekankan lagi, kalau misalkan ini jadi berarti tower 5 akan dijadikan tower untuk merawat pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Masih ada tower 8 Pademangan yang memang difokuskan untuk menjadi tower isolasi bagi pasien tanpa gejala seperti itu, Maidop. Kalau untuk penambahan yang terbaru, pasien terbaru yang masuk ke RSD Wisma Atlet sendiri, apakah ada informasinya dari klaster mana? Mengingat juga ada klaster penyebaran virus corona dari studi tour yang dilakukan oleh MAN 22 Jakarta Barat. Apakah juga masuk ke dalam atau dirawat di RSD Wisma Atlet? Iya, Maidop, hingga saat ini memang kami belum mendapatkan informasi terkait klaster tersebut secara spesifik. Namun memang betul dari sejak November lalu ini klaster, berbagai macam klaster ini banyak yang masuk ke Wisma Atlet. Rata-rata memang klaster perumahan seperti itu. Namun untuk klaster dari yang Anda sebutkan tadi akan kami terus konfirmasi bagaimana, karena ini update datanya, kalau misalkan bisa saya jelaskan, update datanya ini mulai dari pukul 6 pagi dan juga pukul 6 sore. Biasanya nanti sekitar sore ataupun menjelang malam nanti akan baru ketahuan apakah data-data tersebut nanti bisa kita sampaikan ke masyarakat seperti itu, termasuk dari klaster yang Anda sebutkan tadi Maidop. Namun untuk saya jelaskan saja, untuk hari ini sejak pukul 6 pagi tadi dari update data ini ada 3.280 pasien yang dirawat di Wisma Atlet. 2.371 merupakan pasien dengan gejala ringan hingga sedang yang dirawat di tower 4, 6, dan 7. Sedangkan ada 909 pasien, sisanya merupakan pasien tanpa gejala yang dirawat di tower 5 isolasi Wisma Atlet. Maidop. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV. Dani Saputra melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.